Untuk perempuan di daerah endemik tidak boleh hamil. Penyakit ini fatal bagi perempuan, tapi tidak dengan laki-laki. Apa itu virus Zika? Virus Zika adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang sama dengan DBD, tapi ini menyerang saraf dan ibu hamil. Virus ini pertama kali diidentifikasi di hutan Zika, Uganda pada tahun 1947 pada monyet. Lalu 5 tahun kemudian menginfeksi manusia. Virus ini bisa menyebabkan infeksi ringan pada orang dewasa, tetapi sangat berbahaya bila menginfeksi ibu hamil karena bisa menimbulkan cacat serius pada bayi. Bagian tubuh mana yang diserang? Sistem saraf pusat, otak. Virus Zika menyerang otak, terutama pada janin dalam kandungan, menyebabkan kelainan otak berat. Lalu sistem saraf perifer pada orang dewasa. Terus sistem reproduksi dan plasenta. Virus Zika dapat menembus plasenta dan langsung menginfeksi janin. Dampak virus Zika pada orang dewasa umumnya gejalanya ringan, demam ringan, ruam kulit, nyeri sendi, mata merah, terus radang sumsum tulang belakang, terus gangguan mata dan saraf lainnya. Virus Zika ini juga bisa menyebabkan kondisi langka, namanya Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome itu GBS, biasanya di Indonesia menyebutnya GBS. Guillain-Barré syndrome ini mungkin gini, perbandingan kok sama kalau autoimun. Autoimun itu imun menyerang imun, kalau GBS itu imun menyerang syaraf, yang artinya dapat menyebabkan kelumpuhan, biasanya dari mulai bawah ke atas. Jadi yang terkena dulu biasanya dari kaki dulu, terus menjalar mengalami kelumpuhan kaki, terus menjalar sampai ke leher. Itu GBS. Nah, ini kalau pada orang dewasa, virus Zika menyerangnya di sini. Pada janin, jika ibu terinfeksi saat hamil, itu bisa mengalami namanya mikrosefali. Mikrosefali itu kepalanya kecil karena otaknya tidak berkembang normal, terus permukaan otak menjadi halus dan tidak berbentuk lipatan otak. Terus ada juga otak kecil tidak berkembang sempurna. Terus ada juga pelebaran rongga otak. Lalu kelumpuhan dan kelainan bentuk tubuh. Lalu juga terjadinya keguguran spontan atau kematian bayi setelah lahir. Kena virus Zika yang paling bahaya sebelum kehamilan atau saat kehamilan. Intinya, jika kena Zika, jangan hamil dulu karena dua-duanya bahaya. Jika terkena virus Zika, terus hamil atau hamil, terus terkena Zika, sama-sama bahaya buat janin. Cara penyebarannya bagaimana? Yang paling utama, biasanya digigit nyamuk. Nyamuknya sama kayak nyamuk DBD. Ya. Bisa juga ibu ke janin, jadi ibunya kena terus hamil, anaknya juga kena infeksi Zika. Jadi bisa nyebabin tadi mikrosefali dan lain-lain. Terus bisa juga penularan seksual. Nah, ini penularan seksual ini yang cukup bahaya. Jadi bisa jadi yang laki-laki ini malah dia tidak tahu kalau dia terkena virus Zika karena memang biasanya tanpa gejala, kalau nggak gejalanya ringan. Yang laki ini malah nularin si ibu ini. Terus transfusi darah ini jarang. Gimana cara mendiagnosisnya? Cara diagnosis banyak, tes serologi, tes PCR, kalau perlu PRNT, MNB, ya. Jika untuk ibu hamil, lebih baik dilakukan secara USG, namanya USG serial. Setiap 3 minggu melakukan USG untuk melihat apakah janinnya ada kelainan. USG ini untuk pemantauan berkala dan dasar untuk konsultasi lanjutan, termasuk diskusi seputar kehamilan. Terus gimana dong biar nggak kena, dicegah, dan cegahnya bagaimana? Cara pencegahan mirip-mirip seperti DBD, bersihkan lingkungan sekitar,
Jangan ada air tergenang karena nyamuk, yang nyebarin pun sama. Untuk perempuan di daerah endemik tidak boleh hamil, atau setidaknya konsultasi dulu ke dokter untuk kehamilan. Terus gunakan repelen, contohnya autan, sovel, ya, repelen. Lalu apa tantangan saat ini tentang Zika ini? Belum ada vaksin untuk virus Zika ini, bahkan obatnya pun belum ada. Adanya hanya untuk menurunkan gejalanya, perda nyeri, dan lain sebagainya. Deteksi dini sulit karena gejalanya ringan atau tanpa gejala. Jangan-jangan yang lagi menularkan virusnya karena nggak tahu kalau dia terinfeksi. Ya. Oke. Lalu ini ada artikel. Artikel ini ada karena Brasil tahun 2015 tiba-tiba ada lonjakan kasus. Tahun 2015 Brasil mengalami lonjakan besar kasus mikrosefali, ya. Mikrosefali tadi ukuran kepala bayi kecil. Sebelumnya kasus ini jarang terjadi karena peneliti menduga virus Zika menjadi penyebab utama, terutama pada ibu hamil yang terinfeksi. Lalu tujuan penelitian ini dilakukan meneliti apakah virus Zika bisa ditemukan dalam air ketuban ibu hamil yang bayinya didiagnosis mikrosefali. Karena pada awalnya dibandingkan ibu dengan kandungan lahir normal dengan ibu yang setelah melahirkan bayinya mengalami ukuran kepala kecil atau mikrosefali tadi, perbandingan tersebut tidak ada bedanya. Kecuali satu hal, ibu yang melahirkan anak dengan kondisi ukuran kepala kecil di dalam air ketubannya ada virus Zika. Lalu diambil sampel air ketuban dua ibu hamil yang berbeda tadi, yang berbedanya, yang sudah didiagnosis janinnya itu mengalami mikrosefali. Lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ini hasil temuannya. Virus Zika terdeteksi di air ketuban, tapi tidak ditemukan di darah atau di urin ibu. Hasil temuannya lagi, virus Zika seperti dengue, chikungunya, rubella, dan CMF dinyatakan negatif. Hasil temuannya lagi, genom Zika yang ditemukan mirip dengan virus Zika dari Polynesia, Prancis tahun 2013. Hasil temuannya lagi, virus Zika bisa menembus plasenta dan menginfeksi janin. Hasil temuannya lagi, jika air ketuban si ibu terinfeksi, bayi yang lahir mengalami mikrosefali dan gangguan otak berat lainnya. Lalu kesimpulannya bagaimana? Penelitian ini memberikan bukti langsung bahwa infeksi Zika saat kehamilan bisa menyebabkan kelainan otak janin. Virus Zika harus dianggap sebagai ancaman serius bagi ibu hamil, makanya hindari daerah yang terdampak masif atau banyak kasus. Lalu kesimpulan terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana Zika merusak sistem syaraf janin dan riset pengobatan, karena memang belum ada pengobatan khusus untuk Zika. Oke, saya ada satu cerita. Ini ada seorang ibu dari daerah endemik memeriksakan kandungannya yang berumur 3 bulan. Dilakukanlah pemeriksaan dan sialnya ibu itu terkena Zika. Janinnya juga diperiksa, sialnya lagi janinnya juga terinfeksi hal yang sama. Apalagi 3 bulan itu adalah masa yang sangat risiko karena memang otak dan syaraf janin itu sedang dibentuk. Pertanyaannya adalah, ibu itu sudah tahu bahwa dia dan calon bayinya itu terkena Zika. Akan ada macam-macam komplikasi, bahkan jika bayi itu lahir. Masih ada beberapa bulan berat lagi ke depannya sebelum bayi ini lahir. Apakah menggugurkan kandungan adalah pilihan yang terbaik? Oke, mari kita bahas ceritanya. Trimester pertama atau 1 sampai 3 bulan kandungan adalah masa paling kritis dalam perkembangan otak dan organ janin. Infeksi Zika, terkena Zika ini pada masa ini itu sangat berisiko sekali. Pertanyaannya, apakah menggugurkan kandungan adalah pilihan yang dibenarkan? Secara medis, jika sudah melalui pemeriksaan USG atau MRI, janin menunjukkan kerusakan otak berat yang tidak dapat diperbaiki.
biasanya dokter akan membuka ruang diskusi untuk kemungkinan terminasi atau pengguguran. Ini dilakukan demi kualitas hidup bayi dan fisik kondisi bayi di masa depan dan kesejahteraan psikologis ibunya. Secara medis mungkin dibenarkan jika ada cacat berat, tetapi harus melalui pemeriksaan dan pertimbangan hukum dan etika. Apa yang harus dilakukan? Konsultasikan segera dengan dokter kandungan subspesialis feto-maternal yang diskusikan resiko, pilihan, dan dukungan psikologis. Bagaimana dengan hukum di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 61 Tahun 2014, pengguguran kandungan diperbolehkan secara hukum di Indonesia jika janin mengalami kelainan berat yang tidak dapat disembuhkan dan dapat membahayakan ibu. Harus dilakukan sebelum kehamilan 6 minggu setelah usia kandungan ditetapkan oleh dokter. Hal yang terakhir dilakukan oleh fasilitas kesehatan resmi oleh tenaga medis yang berwenang. Ya. Jadi itu hukum di Indonesia jika melakukan terminasi. Oke, cukup dari saya. Sekian.